Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi. Yang membuat toko baru susah mendapatkan orderan atau bahkan tidak laku sama sekali itu bukan hanya karena faktor persaingan yang sangat ketat sekali atau harga produk yang kita jual terlalu mahal atau bahkan dari produk yang kita jual itu sendiri atau karena kita tidak melakukan iklan terhadap produk yang kita jual di toko lain kita. Ya, tetapi ada faktor yang sangat mendasar sekali yang kita seringkali abaikan, yang sering kita sepelekan bahwa itu nggak penting. Padahal itu yang menentukan toko baru ini yang akan mendapatkan penjualan. Dan ini sudah saya buktikan dengan toko baru yang saya buat. Jadi ada beberapa toko baru di mana saya sengaja, satu toko baru yang saya buat ini sengaja saya lakukan hal-hal yang seperti ini saya abaikan. Dan apa yang terjadi terhadap toko ini? Dan apa yang membuat toko tersebut susah mendapatkan orderan, bahkan tidak laku? Yuk, bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan di-subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke, dari beberapa toko baru yang saya buat akhir-akhir ini, ada dua toko baru yang akan saya coba bahas di video kali ini, di mana dua toko baru ini saya menjual produk yang sama, harganya pun sama, kemudian saya tidak melakukan iklan sama sekali. Bahkan waktu saya membuat toko ini sama pula, kemudian saya upload produk juga sama waktunya. Ya, kurang lebih 7 bulan setelah saya mulai upload produk di toko ini. Nah, hasil dari dua toko baru ini ternyata bernasib yang berbeda. Toko yang satu sudah ada penjualannya hampir setiap hari, selalu ada orderan. Sedangkan toko yang satunya itu sudah tidak ada orderan yang masuk lagi. Jadi hanya ada beberapa. Nah, teman-teman, nama tokonya yaitu Inagaya Store yang pertama. Nah, Inagaya Store ini penjualannya baru 4 transaksi yang berhasil kita proses. Di sini teman-teman bisa lihat di mana tidak ada nilai reputasi tokonya. Kemudian kalau kita melihat ada transaksi yang saya tolak dan sengaja saya menolak order yang masuk ini. Nah, yang membuat toko Inagaya Store ini susah mendapatkan orderan sampai saat ini itu ada faktor yang sangat mendasar sekali yang kita seringkali sepelekan. Faktor yang pertama yaitu status online tokonya sendiri, ya. Jadi kalau toko kita itu statusnya mungkin tidak online, itu nanti ada dua, di mana yang pertama secara sistem itu akan membuat toko kita atau produk yang kita jual di toko itu tidak akan mendapatkan rekomendasi atau tidak akan muncul dalam pencarian produk ketika nanti orang mencari sebuah produk. Itu fungsinya kenapa kita selalu harus online, ya, harus aktif setiap hari. Walaupun kita sudah ada di aplikasi di HP mungkin ya, tetap jangan kita close. Ya, bukan berarti kita nggak untuk aplikasinya kita, tapi jangan sampai clear chat. Itu yang akan membuat nanti status tokonya itu tidak aktif, tidak online ya. Nah, yang kedua dari sisi pembeli, ibaratkan kalau kita mau membeli sebuah warung ya, kita ke warung, kita mau beli sesuatu, ternyata nggak ada orang. Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan beralih ke warung yang lain tentunya. Dan begitu juga dengan toko online. Jadi kita usahakan harus aktif, dan ini yang terjadi di toko Inagaya Store ini. Nah, selanjutnya tadi saya sudah bilang kalau saya sudah melakukan beberapa penolakan terhadap orderan yang masuk. Nah, ini juga faktor yang membuat toko ini sampai hari ini tidak berkembang, tidak ada penjualan, susah mendapatkan orderan. Ya, karena sebelumnya saya sudah melakukan penolakan terhadap orderan yang masuk. Ini juga akan berakibat fatal kalau teman-teman sering menolak orderan yang masuk di toko kalian. Jadi diusahakan ya, stok itu harus diupdate dari supplier kita. Apalagi kalau teman-teman itu sebagai dropshipper, harus diperhatikan sekali ya, sisa stok yang ada dari supplier kita harus menyesuaikan dengan toko kita. Jangan sampai kehabisan dari supplier, toko kita masih ada, ketika nanti ada orderan udah pasti otomatis kita akan menolaknya, dan apa yang terjadi, toko kita akan mendapatkan nilai yang sangat buruk sekali. Nah, kemudian ada beberapa yang memang harus kita penuhi, kriteria layanan toko yang sudah ditentukan setiap marketplace itu sendiri ya. Ada beberapa di mana kriteria ini kita harus memenuhi standar ketentuan yang sudah ditetapkan. Berapa persen mungkin dari balasan chat ya, kecepatan membalas chat,
order yang masuk itu berapa, kemudian kita ngirimnya secepat berapa, ya kita harus cepat mengirimnya. Nah, ada perhitungannya, ya ada berapa persen yang kita bisa dapatkan. Nah, ini harus diusahakan, kita harus kalau boleh minimal ya standar lah sesuai dengan target, tapi diusahakan untuk lebih bagus ya kita harus di atas target yang sudah ditetapkan setiap marketplace itu. Contohnya di Tokopedia. Jadi kalau saya berjualan seperti di toko Sanoho Store ya, teman-teman boleh cek Sanoho Store. Ini sama, di mana saya menjual produk yang sama, kemudian saya tidak melakukan iklan, tetapi sampai hari ini selalu ada penjualan. Karena apa? Layanan tokonya ada kriteria yang ditentukan di situ, saya penuhi semua, bahkan di atas target yang sudah ditentukan. Sedangkan di toko yang Inagaya Store itu tidak saya penuhi semua, bahkan tidak tampil lagi kriteria ini. Karena apa? Karena nggak ada nilainya. Karena sudah melakukan penolakan, sudah otomatis poin saya akan menurun, reputasi tokonya akan menurun. Sehingga walaupun sebelumnya saya ada orderan yang masuk, saya proses berhasil transaksinya ada 4, seharusnya kan ada poin, tetapi kenapa hilang itu poin? Karena saya sudah melakukan penolakan. Nah, ini yang membuat sebenarnya toko baru itu susah mendapatkan penjualan, susah mendapatkan orderan. Jadi kalau teman-teman baru berjualan, coba cek ya, kalau selama ini mungkin susah sekali mendapatkan order, coba cek apakah sudah memenuhi syarat semua kriteria di mana setiap marketplace itu teman-teman berjualan. Kalau tidak memenuhi syarat, harus dipenuhi. Jadi itu adalah target pencapaian yang harus kita penuhi. Ini memang simple atau sederhana sekali sebenarnya, tapi kan kadang kita malas ya, kita abaikan begitu saja. Padahal ini faktor penting dalam berjualan online. Kita harus penuhi itu semua. Kalau tidak, yang terjadi adalah toko kita sepi. Bukan hanya karena faktor strategi lain. Ya, ini dulu yang diutamakan. Kita harus penuhi dulu targetnya. Kalau ini semua, barulah kita berbicara tentang strategi apa lagi. Apakah dengan promosi, dengan iklan, atau dengan harga kita mainkan, atau dengan gambar-gambar produk yang lebih menarik. Barulah kita bicarakan itu. Ini dulu yang harus kita bangun. Ya, ini dulu dasarnya. Ya, karena nilai toko itu tidak hanya didapatkan dari penjualan yang kita dapatkan, tidak hanya dari situ ya, tapi ada syarat-syarat tertentu dari status toko yang online, kemudian dari membalas chat walaupun belum ada orderan. Ini juga dinilai. Kalau sudah memenuhi target, di atas target bahkan 100%, saya percaya dan saya yakin toko baru itu kan cepat mendapatkan orderan. Ini buktinya yang saya lakukan seperti pada Sanoho Store. Teman-teman bisa cek sendiri ya, itu toko saya juga, yaitu ada Inagaya Store, ada Sanoho Store, ada Gundu Toko. Itu toko baru yang saya buat, sengaja saya buat ini supaya teman-teman bisa paham gitu loh. Karena kalau saya menjelaskan, sekedar menjelaskan, teman-teman pasti bilang, kan toko abang kan udah bagus ya, penjualannya sudah bagus, jangan dong ya, kasih contoh ya. Makanya saya kasih contoh, saya buktikan ya dengan toko baru yang saya buat. Dan teman-teman, semoga video ini bisa memberikan manfaat. Ya, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.